Tersinggunglah saya ngomong apa adanya ini. Saudara orang Kristen, pasti Yesus ada di rumah. Dan kalau Yesus ada di rumah, yang menentukan salibnya berapa meter di rumah. Kalau Yesus ada di rumahnya, bukan rumahmu, ingat. Ini di rumah orang. Betul nggak kan di rumah orang? Ingat, terus atapnya dibuka oleh 4 orang itu. Tapi tetap diakui itu rumah Yesus. Semua rumah orang Kristen besar maupun kecil, tipe RSSSS atau tipe yang 76 atau tipe yang gede lagi, bukan ukurannya. Ada Yesus atau tidak, itu ukurannya. Amen. Di mana ada Yesus, pasti ramai rumah itu, berkerumun orang. Tanya anak-anak kami berdosa mesti nggak pernah sendirian, terus selalu ada orang di rumah. Kalau kami pergi begini, kami nggak pernah bawa kunci rumah, nggak pernah bawa kunci kamar, kunci almari, kami nggak pernah bawa. Harus selalu ada orang di situ. Yang mau datang nginep, mau datang pergi, silakan. Maka itu saya nggak setuju. Kalau sampai rumah pendeta pakai satpam, saya nggak setuju. Ngapain pakai satpam? Dosanya 4 kali itu. Lu bener, 4 lipat dosanya. Beritahu semua pendeta rumah pakai satpam harus bertobat. Nomor 1, dia menghina malaikat. Loh, betul nggak? Kenapa dia menghina malaikat? Saya jawab, karena mereka menganggap satpam lebih hebat dari malaikat. Itu penghinaan. Kalau pakai satpam, berarti semua tamu terscreening. Tahu kata itu? Loh, betul nggak? Saya mengajarkan, hei orang Kristen, kalau rumahmu kemasukan maling, jangan teriak, maling, maling, dosa besar kamu. Serius. Kalau ada maling, sambutlah. Selamat malam, nama saya Daniel. Loh, kenapa? Dengar, ini prinsip saudara. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Oh, pasti bertobat ini. Mesti bertobat ini orang Kristen. Ini datang sendiri, sambutlah. Ajak duduk. Serius. Maka itu saya itu rumah jarang saya kunci. Mau masuklah. Ada makanan, ada apa? Saya akan cerita. Dengar, sepinter-pinternya kamu, polisi tetap lebih pintar. Apalagi model maling kayak kamu, ketangkap ini nggak lama. Duduk, saya mau ngomong. Mall bisa tutup, kantor presiden bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu mencuri, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Kamu perlu apa untuk hidup ini? Kalau di rumah ini ada barang itu, kamu mau perlu saya kasih. Jangan bilang mencuri. Saya akan injili dia, saya akan jajak cerita siapa Yesus. Saya sering memberi modal orang-orang seperti itu. Ayo kamu kerja yang baik, saya beri modal. Daripada kamu mencuri terus. Kalau kamu busa keluarga, lalu orang tahu bahwa kamu itu bukan polisi. Suatu hari teman-teman istrimu tanya, Bu, kok berapa hari nggak kelihatan bapak di mana? Oh, bapak di kantor polisi. Ya, mereka tahu dong, kalau bukan polisi, kantor polisi namanya maling. Anak-anakmu bagaimana? Kalau teman-temannya tanya, bapakmu mana? Ayo mikir kamu. Saudara percaya malingnya pasti bertobat? Loh, kok nggak percaya? Amin. Karena dinyatakan kasih yang ajaib itu. Tapi kalau bawa golok terus mati. Nah, Kristen masih takut mati. Engkau belum Kristen. Justru yang ngaku Kristen harus nggak takut mati. Pak Roni Docimen pernah khotbah di kematian, di pemakaman saya hadir. Saudara, buat orang Kristen mati itu indah. Sederhana artinya, merem di dunia, melek di surga. Wih, betul itu. Maka itu Kristen takut mati. Awas, belum kawin, nggak ada urusan. Apa urusannya? Bertobat itu ya, awas kamu. Jadi kalau malam ini masuk maling, kamu apakan? Kabur. Ngawur, kabur. Kamu apakan maling? Saya apakan malingnya? Sambut. Kalau pas nonton bola, nonton bareng ya, nonton dulu sih, ngomong apa? Harusnya begitu. Itu namanya Kristen. Karena lihat kembali ke Markus 2, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada malingnya nggak di situ? Ada, langsung berbondong-bondong. Ada malingnya nggak ketahuan. Jadi di mana ada Yesus, maka rumah itu ramai, saudara. Nggak pernah sepi. Orang lain pun bisa datang. Nah, itulah Lukas 15. Pulang anakku, pulang. Ada jutaan orang di sekitar kita yang seumur hidupnya nggak pernah berkata aku pulang. Mau pulang kemana? Maka itu orang-orang kaya rumah besar, awas. Saudara cuma berdua, anak-anak sudah pindah ke kota lain. Kamar saudara 7 atau 8. Cuma 2 hari sekali dibuka, pembantu bersihkan.
Roma itu kosong, saudara, jahat. Kenapa Paulus dan Petrus baca di perjanjian baru? Berapa kali dua saudara itu menekankan, berilah tumpangan, berilah tumpangan. Masih ingat ayat itu? Bahkan Ibrani menuliskan, barang siapa memberi tumpangan, tanpa sepengetahuannya dia menjamu malaikat. Beri tumpangan. Hobi saya dari dulu suka terima orang. Sekarang di rumah kami itu kami dititipi 2 anak panti asuhan yang kami nggak pernah kenal. Karena ini diusir. Terus ada yang dengar titipan Pak Daniel, ditelepon, bawa pulang. Saya bilang gitu. Sekarang tinggal di rumah 2 anak panti. Saya langsung telepon pimpinan pantinya. Ceritanya gimana? Aduh, kami nggak sanggup ngurus anak ini. Pencurinya, bohongnya. Terus, lalu anaknya siapa? Kami nggak tahu. Yang satu umur 16, satu umur 18. Mereka datang waktu masih bayi, dititipkan orang. Jadi kami nggak tahu tuh anaknya siapa. Begitu datang saya peluk mereka. Saya harus bilang, aku papamu, tinggal di sini. Sekarang kami lagi urus sekolahnya. Saudara, ayo kita terima. Belum lama, baru berapa hari yang lalu kejadian itu. Sebelum saya ke sini, saudara, dunia ini kejam, betul tidak? Kalau saudara sebagai gereja bisa membawa orang, aku mau pulang, aku punya rumah. Yaitu rumah kita ada Yesus. Orang itu sembuh dan dunia pulih. Kata memberi tumpangan dalam bahasa Alkitab itu punya 2 arti. Arti yang pertama, rumah jasmani kita. Nah, rumah jasmani kita tergantung besar kecilnya, kapasitasnya terbatas. Betul? Kalau rumah tipe 21 jangan nampung 30 orang, gimana tidurnya? Tapi ada rumah kedua yang enggak terbatas kapasitasnya. Rumah hati. Betul? Saudara percaya di rumah hati saudara bisa nampung 2 juta orang? Udah cepat jawab ya atau tidak? 3 juta bisa? Bisa. Kekristenan adalah satu-satunya agama, kalau saya berkata agama, yang Tuhannya tidak pernah punya rumah-rumahan. Ayo saya ngerenungin. Semua agama di dunia Tuhannya dibuatkan rumah-rumahan. Jawab ya atau tidak? Kalau enggak rumah-rumahan di rumah masing-masing umat, Tuhan ada rumah satu sendiri, jauh di sana. Dan semua harus menghadap ke sana. Ngerti maksud saya? Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang gak perlu rumah-rumahan dan gak perlu dibuatkan rumah. Sebab dia berfirman, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumahku? Jadi ini rumah Yesus. Jadi kalau kita baca Markus 2 tadi, berkerumun banyak orang, berapa besar rumah itu? Rumahnya itu di hati kita itu. Maka itu sebelum saudara belajar, anak-anak muda yang kau belum keluarga, belum punya kerjaan, sehingga kau masih numpang di orang tuamu, belajar engkau menampung teman-temanmu yang tertolak itu di hati. Ketika orang lain nggak mau terima kamu, aku terima kamu. Saya mau tunjukkan rahasia. Mengapa geng-geng kejahatan itu lebih banyak mendapatkan jiwa daripada gereja? Mengapa kelompok-kelompok narkoba lebih banyak mendapatkan jiwa? Ngerti pertanyaan saya? Rahasianya cuma satu. Kelompok-kelompok itu kalau terima orang nggak mengisi formulir dulu, nggak dicium, baumu kok gitu, mandi dulu sana, enggak. Betul nggak? Kelompok-kelompok itu kalau terima orang, jujur, yang saya tahu, terima bagaimana? Tanpa syarat. Ayo gabung, ayo. Tapi gereja seringkali pakai peraturan, pakai syarat. Tanpa kita sadari. Kalau saya berkata gereja bukan saudara, tapi secara umum. Maka itu narkoba lebih laku daripada Injil, saudara. Jawab iya atau tidak? Saya merenungkan terus bagian ini. Narkoba itu nggak gratis, saudara. Sekarang ini 1 gram sabu-sabu paling murah itu 200.000, paling murah. Gila nggak? Semahal itu laku. Terus dampaknya orang kena narkoba itu tiap hari ada di berita. Kalau nggak radio, TV, koran. Jawab iya atau tidak? Dan akibatnya apa? Negatif. Hidup masuk penjara, keluarga berantakan, kerjaan hancur, rumah tangga kacau. Yang sakau, yang overdosis, yang mati. Itu tiap hari masih laku. Kalau bukan setan yang bekerja, nggak mungkin. Injil itu gratis. Dan dampaknya jelas, betul? Yang terima Injil itu dilepaskan, disembuhkan, diampuni, dimerdekakan, terima damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, semuanya nggak laku, sudah. Maka kalau saya pakai ilmu ekonomi, mengapa narkoba laku? Bayar, dan akibatnya pun mengerikan, tetap laris. Kenapa Injil nggak laku? Ilmu ekonomi yang saya pakai karena manajer marketing Injilnya goblok semuanya. Loh, boleh nggak saya pakai kata itu? Kalau sampai sebuah produk yang jelas gratis dan hasilnya itu luar biasa,